untuk diterapkan di dalam keluarga. Karena ada modul keluarga ya, kemudian juga ada modul lansia dan modul pasutri dan juga modul remaja. Nah, ini mungkin nanti secara akan disampaikan oleh teman-teman dan mungkin nanti boleh dipraktekkan juga di dalam lingkungannya masing-masing. Saya mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa mengikuti dari awal sampai akhir ya Bapak Ibu, karena saya juga ada bersamaan dengan waktu yang sama, ada rapat juga dengan Romo dan juga dengan DPH. Jadi saya izin agak telat untuk menyapa Bapak Ibu sekalian di sini. Semoga Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan akan mengikuti dapat mengikutinya dengan baik dari awal hingga akhir nanti ya, dan menjadi satu program yang baik dan diteruskan di dalam keluarga masing-masing di masing-masing lingkungan, karena semua itu adalah berawal dari keluarga. Keluarga adalah komunitas terkecil dari komunitas-komunitas lainnya, karena apabila kita mulai dari keluarga, kemudian melanjutkan ke komunitas lebih banyak lagi, lebih umum lagi, nanti ada di tingkat yang lain, itu saya rasa berawal adalah dari keluarga. Seperti tadi lagunya tuh saya sangat suka sekali lagu apa tadi judulnya tuh Pak? Selamat Pagi Emak ya kalau saya bilangnya. Iya, itu sangat iya, yang paling berharga, keluarga paling berharga itu memang benar. Dari keluarga kita bisa menciptakan segala macam ya, anak-anak kita, terutama penerus-penerus kita yang kita bimbing melalui melalui pendidikan dan juga dari imannya. Jadi saya mengucapkan selamat mengikuti program KBB Keluarga Belajar Bersama. Semoga semuanya lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih kembali Bro Willy dan Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu, mari kita mulai acaranya yang saya akan jelaskan secara besar dulu. Nah, nanti setelah itu kita akan lihat dari modul keluarga ya yang cukup lengkap. Oke, baik ya, kita mulai ya. Bentar, saya mohon pamit ya. Oke. Oh, tadi di mute ya, agak. Oke, thank you semua. Ya. Bentar ya. Ini penjelasan. Oke, saya mulai ya, saya share ya. Sudah lihat Bapak Ibu? Halo? Sudah ya? Oke, ya. Sudah. Ya. Oke. Nah, ini judulnya itu temanya itu pelajarannya itu program keluarga belajar bersama. Ini modul untuk penghormatan kepada martabat manusia. Nah, ini kita tuh akan menghormati martabat diri sendiri dan sesama itu bersama keluarga. Ya, jadi ini sebenarnya pemantapan dari Ardas kita, ya, sesuai dengan subtema arah dasar Keuskupan Agung Jakarta 2022, ya, untuk penghormatan kepada martabat manusia. Nah, modul ini, ya, itu keluarga belajar bersama, suatu rekoleksi praktis, jadi yang dapat dilakukan dengan mudah, ya, yang akan dilakukan secara mandiri oleh keluarga-keluarga di Keuskupan Agung Jakarta, ya. Jadi baik dilakukan secara mandiri masing-masing keluarga dan bersama lingkungan atau wilayah. Ya, jadi nanti ada bentuk audio visualnya, ya. Jadi untuk mendapatkan lebih jelasnya, kita tuh sediakan ya dari Komisi Kerasuhan Keluarga materi yang berwujud audio visual.
yang digunakan untuk mengantar setiap keluarga melaksanakan rekoleksinya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, sudah ada ya, tinggal dipakai aja nih ya. Penjelasan nanti akan lebih detail sama timnya kami. Kemudian semangatnya, pokoknya itu intinya mewujudkan penghormatan kepada martabat manusia itu ke dalam dulu, ya, baru nanti keluar. Ya, dimulai dari diri sendiri, lalu keluarga kita, baru keluarga yang lain, lingkungan, wilayah, paroki, dan masyarakat yang lebih luas. Nah, modulnya ini kita bagi jadi 4 kategori. Jadi dari keluarga, lalu ada pasangan suami istri, ada lansia, lanjut usia, dan nanti ada anak atau remaja. Ya. Bagaimana prakteknya? Prakteknya itu pertama-tama harus dilakukan bersama seluruh keluarga dulu, serumah. Ya. Lalu kemudian menjalankan modul sesuai kategori. Ya. Jadi misalnya ada anak-anaknya, remajanya. Nah, setelah modul keluarga, kita ke modul remaja. Ya, kita dampingin anak-anak kita. Oh, di situ ada oma opanya, ada kakek neneknya, ada mama papahnya yang mama papanya kita. Nah, itu juga nanti ada modul lansianya. Gitu. Jadi, anak-anak dapat didampingi oleh kedua orang tuanya. Modul disiapkan saat ini adalah untuk bulan Januari sampai dengan Juni, dan kemudian tahap kedua di bulan Juli sampai dengan Desember 2022. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukannya berulang-ulang nih sampai dengan Juni, lalu nanti bulan Juli kita ada lagi sampai dengan Desember 2022. Jadi sepanjang tahun ini ya, 2022. Jadi waktu pelaksananya bagaimana? Bisa periodik berkala dalam kesempatan bersama, misalnya 2 minggu sekali atau seminggu sekali, dan boleh diulang untuk mendapatkan hasil lebih baik. Jadi fleksibel ya, disesuaikan dengan kesepakatan bersama di dalam keluarganya. Isi modulnya itu intinya ya, rangkanya itu sudah pasti jelas ya, yaitu penjelasan tema, ada bacaan kitab suci, ada renungan, dan ada aktivitas individu maupun bersama orang lain ya, bersama dalam anggota keluarga itu ya, masing-masing modul disesuaikan. Intinya tuh ini kerangkanya ya, sudah paham tentunya. Nah, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga kita. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Nah, ini demikian dari saya ya, garis besarnya ya. Bapak Ibu juga udah dengar, nonton videonya ya dari Romo Erwin ya. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke penjelasan modul keluarga ya, yang akan di-sharingkan oleh Sister Poppy. Silahkan Sister Poppy. Ya. Oke, baik. Ya. Ya, terima kasih Pak Willy. Ya. Ya, oke, baik. Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya akan share screen dulu. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah. Bagus, mantap. Sudah, Bu. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Nah, saya mau mengenai modul KBB untuk keluarga. Ya. Jadi modul ini sifatnya adalah panduan. Jadi nanti Bapak dan Ibu keluarga di lingkungan bisa melakukan modifikasi asalkan memang berdasarkan panduan ini. Oke, baik. Ya. Nah, modul keluarga ini seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Willy, bahwa kita fokusnya adalah menghormati diri sendiri sebagai keluarga dan juga menjaga. Nah, di sini terdapat KBB untuk keluarga ini ada 2 modul Bapak dan Ibu. Jadi modul pertama adalah dari meja makan membangun kekudusan, dan modul kedua adalah menampakkan kekudusan kepada dunia.
Nah, saya akan mulai menjelaskan mengenai modul keluarga yang pertama, dari meja makan membangun kekudusan. Oke, sebagai prolognya, dari meja makan membangun kekudusan adalah bagian dari program keluarga belajar bersama atau KBB. Fokus modul ini adalah gerakan ke dalam untuk seluruh anggota keluarga. Penghormatan kepada martabat manusia dimulai dari setiap anggota keluarga. Nah, di dalam anggota keluarga mungkin yaitu ada orang tua, ada anak, ada kakek nenek, dan atau ada anggota keluarga lain yang tinggal di dalamnya. Seluruh anggota keluarga belajar tentang bagaimana menghormati martabat keluarga sebagai salah satu wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Nah, nanti di dalam kegiatan modul keluarga yang modul pertama ini akan ada lagu pembuka. Lagu pembukanya tadi sudah sempat diputarkan, yaitu Yang Harta Berharga. Nah, di sini juga ada aktivitas yang nanti adalah doa pembuka. Nanti bisa didoakan bersama-sama dengan keluarga pada saat melakukan modul ini. Nah, penjelasan temanya apa sih? Kenapa harus meja makan? Meja makan adalah salah satu wadah bagi keluarga untuk berkumpul. Biasanya di meja makan kita berbagi cerita, saling melayani satu dengan yang lain. Melalui kebersamaan ini, setiap anggota belajar menghormati martabat keluarganya. Penghormatan martabat keluarga menumbuhkan sikap dan perilaku bahwa setiap anggota keluarga berharga dan penting. Nah, di sini memang sebagai contoh adalah meja makan, tetapi mungkin tidak menutup kemungkinan beberapa keluarga di lingkungan kita mungkin tempat berkumpul bersama-sama mungkin di tempat lain, misalnya di ruang keluarga atau di ruang tamu dan segala macam, itu tidak menutup kemungkinan. Oke. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu di dalam keluarga masing-masing sama-sama memahami mengenai dasar kitab sucinya, yaitu 1 Yohanes bab 4 ayat 20. Nah, beberapa poin renungan singkat oleh Romo F. Agudiono MSF. Yang pertama adalah, di dalam modul ini keluarga diajak untuk menghayati kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua, Rasul Yohanes menuliskan bahwa tidak mungkin seseorang bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat dengan mata kepala, kalau dia tidak bisa mengasihi sesamanya yang terlihat dengan mata kepala. Poin yang ketiga, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Keduanya harus dihayati sebagai paket komplit oleh setiap anggota keluarga. Poin yang keempat adalah keluarga diajak menghayati kasih kepada Allah melalui kasih terhadap orang di sekitar, yaitu sesama anggota keluarga maupun orang lain di sekitar keluarga kita. Nah, di dalam modul ini ada beberapa aktivitas, Bapak dan Ibu. Jadi aktivitas yang pertama yaitu Romiku. Nah, Romiku ini adalah aktivitas berupa permainan roda berputar yang berisi berbagai daftar perilaku dan kebiasaan hidup baik. Jadi di sini ada 20 daftar perilaku ya Bapak Ibu. Nanti kita sama-sama akan lihat bagaimana aktivitas ini bisa dilakukan. Melalui Romiku, keluarga bisa menyepakati challenge atau tantangan, yaitu berupa perilaku apa yang secara misalnya dalam 1 minggu akan dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Nah, tetapi selain Romiku, ini bisa dimodifikasi dalam bentuk non-digital. Jadi misalnya Bapak dan Ibu nanti dalam keluarga memang kesulitan untuk membuka aplikasi ini, bisa dilakukan dalam bentuk non-digital. Jadi, aktivitas itu atau perilaku-perilaku itu nanti bisa ditulis ke dalam kertas kecil-kecil, dimasukkan ke dalam toples atau wadah, jadi nanti dikocok, bisa keluar. Nanti sistemnya jadi kayak metode arisan, gitu. Oke. Dan kemudian aktivitas yang kedua, selain aktivitas Romiku, yaitu adalah aktivitas pendampingan KBB remaja dan lansia. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, selain KBB untuk keluarga ini, selain modul untuk keluarga, ada juga modul remaja dan lansia. Dan modul keluarga ini merupakan sebuah kesatuan dengan modul remaja dan lansia. Karena di dalam keluarga kita, kemungkinan ada juga
remaja dan ada lansia. Jadi harus saling terlibat satu sama lain. Nah, ada juga nanti di dalam modul ini ada doa penutup yang bisa didoakan atau dilakukan bersama-sama dengan keluarga. Lagu penutupnya yaitu Alangkah Bahagia bisa dinyanyikan bersama-sama di dalam keluarga. Nah, oke, baik. Nah, sosialisasi sebagai pedoman dari KBB ini, modul keluarga sudah selesai. Sekarang berikutnya saya akan coba sharing mengenai Romiku. Sister Poppy, itunya ada videonya, coba ditampilin dulu yang previewnya. Oke. Jadi lebih lengkap, jadi lebih jelas. Ya, oke, baik. Bapak dan Ibu, tadi sosialisasi yang sudah kami jelaskan, itu nanti ada videonya ya. Saya coba tayangkan videonya sebentar. Sister Poppy bisa atau saya yang iniin? Bentar, saya masih agak loading sih Pak. Apa Pak Willy bisa bantu? Kalau bisa bantu, monggo. Oke, Ya. saya aja ya, biar lebih. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya. Bentar ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah ya, saya itu ya, putar ya. Dari meja makan, membangun kekudusan. Dalam sesi KBB keluarga ini, kita akan diantar untuk menghormati diri kita sendiri sebagai keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penjelasan tema. Meja makan adalah salah satu wadah bagi keluarga. Berangkat dari modul ini, keluarga hendaknya juga mendukung proses belajar anggota keluarga lain melalui modul remaja dan modul lansia. Modul ini menghadirkan 3 inspirasi untuk berlatih menghormati martabat keluarga. Mari kita dengarkan dasar kitab suci modul ini. Bacaan diambil dari surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 4, ayat 20. Kutipan ini sebetulnya mau mengajak kita, Anda semua orang beriman, untuk menghayati kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Sampailah kita pada aktivitas di modul ini. Mari kita dengarkan beberapa tahap untuk melaksanakan aktivitas Romiku. Dilakukan oleh keluarga. Daftar ini akan muncul secara acak melalui permainan sebuah roda berputar.
Lalu, mintalah salah seorang anggota keluarga untuk memutar Romiku. Permainan ini juga dapat dibuat dengan cara manual, yakni dengan membuat alat pengundian seperti yang dilakukan pada kegiatan arisan. Sampailah kita di penghujung modul ini. Kita siapkan hati untuk menutup kebersamaan kita dengan doa penutup. Lalu, setelah doa penutup, kita bersama nyanyikan lagu Alangkah Bahagianya bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Silahkan Sister Poppy, lanjutkan lagi. Oke, baik. Sekarang saya akan lanjutkan mengenai penjelasan mengenai Romiku ya, Bapak dan Ibu. Iya. Oke, sudah kelihatan di sini semuanya? Lagi loading, lagi Sedang loading. mau muncul. Ya, sekarang sudah. Oke, baik. Nah, ini adalah aplikasi Wheel of Names atau yang tadi sudah disebutkan adalah aplikasi untuk bermain Romiku, yaitu roda menjadi kudus. Di dalam roda ini sudah ada kurang lebih 20 aktivitas ya Bapak Ibu. Nah, nanti setiap aktivitas ini di salah satu keluarga nanti kita pilih dengan cara kita putar. Jadi mutarnya dengan cara diklik atau di enter. Saya akan coba ya. Oke, kita lihat aktivitasnya berhenti di. Oke. Nah, di sini aktivitas yang terpilih adalah mendampingi ibu atau bunda melakukan hobinya. Nah, berarti di sini dimaksudkan adalah selama 1 minggu atau beberapa hari dalam keluarga itu semua anggota keluarga diminta untuk mendampingi ibu atau bunda melakukan hobinya. Seperti itu. Nah, yang tadi sempat dijelaskan juga bahwa aktivitas ini bisa dipilih dengan cara sistem arisan tadi itu. Jadi itu dituliskan satu persatu dengan kertas atau mungkin ada aktivitas lain yang belum termasuk di sini bisa disepakati dalam keluarga, nanti bisa dipilih dengan cara dikocok gitu. Nah, demikian soal Romiku, nanti bisa kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan bisa dikemukakan nanti setelah penjelasan modul ini selesai. Oke. Dari modul keluarga sepertinya sudah selesai, Pak Willy. Ya, oke, Sister Poppy, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah lihat ya, cukup lengkap kan. Jadi nanti ada videonya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, kecuali yang modul remaja itu hanya modulnya saja ya. Tapi nanti di situ ada aktivitasnya yang bisa dilakukan ya, tidak ada videonya. Kalau pasutri lalu lansia itu ada. Nah, nanti Bapak Ibu setelah melakukan satu kali dalam waktu 1 minggu itu aktivitasnya dari Romiku tadi ya, roda menjadi kudus ya, Bapak Ibu bisa sharing ya sebelum memulai acara keluarga belajar bersama di minggu yang berikutnya. Nah, jadi bagaimana tadi misalnya tadi ya kan membantu melakukan hobi dari ibu atau bunda ya. Bagaimana pengalamannya? Wah, seru ya, gitu ya. Itu macam-macam sekali kegiatannya, bagus sekali ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja rodanya itu langsung dia berputar sendiri. Nanti dia berhentinya di mana? Nah, di situ. Jadi kegiatannya seru sekali ya. Itu nanti kami akan sediakan lewat WhatsApp ya, dibagikan
nanti tinggal dipakai aja. Itu aplikasi ya. Jadi tinggal linknya dibuka aja, itu langsung bisa dipakai. Nah, yang berikutnya tentang modul jadi modul keluarga ini sebenarnya itu jadi modelnya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ya, ada doa pembukaan, ada semua macam-macam itu tadi. Modul pasutri, modul lansia, modul remaja itu sama gitu loh, modelnya sama gitu loh. Jadi pakai video gitu ya, kecuali yang tadi remaja ya. Jadi itu mudah sekali ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan minta keterangan yang berikut dari modul pasutri oleh Brother Yosef Yandra. Silahkan Brother Yosef Yandra. Ya. Terima kasih Brother Willy. Ya, ya. Saya izin share aja dari modulnya, tapi nggak akan saya bahas semua. Karena memang kalau struktur aktivitasnya memang sama. Tapi yang akan saya jelaskan di sini adalah topiknya. Ya, jadi sebentar aja. Jadi mengenai seperti tadi kata Brother Willy, Pak Willy, ketua SKK kita, memang ada doa pembuka, ada doa, lalu ada bacaan, kegiatan, ya kan, lalu doa penutup, ya kan. Memang semuanya harus dilakukan dalam suasana walaupun dalam suasana yang cair, tapi juga harus dalam suasana doa ya, karena memang dibuka dan ditutup oleh doa. Sehingga Tuhan benar-benar hadir dalam kegiatan kita. Nah, ini mengenai kegiatan pasutri, ini memang hanya dilakukan oleh pasutri. Ya, pasutri itu kalau Bapak Ibu belum tahu, itu artinya pasangan suami istri. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu warganya nanti dijelaskan pada saat melaksanakan topik pasutri, memang anak tidak bisa ikut karena memang ini mengenai suami dan istri, ya kan? Intinya memang ada dua modulnya. Ada dua kegiatan, ke dalam dan keluar. Ya, ke dalam dan keluar. Ke dalam itu antara pasangan suami dan istri. Kegiatannya memang bukan dengan romiku, tapi ada beberapa hal lah. Lalu yang keluarnya itu nanti itu yang memang bisa nanti dilakukan sebagai suatu kegiatan lingkungan. Jadi memang mungkin lingkungan harus mulai memikirkan membuat suatu kelompok atau komunitas pasutri. Nah, nanti apa yang dilakukan dari mekanisme ini, dari modul ini, nanti pasutri akan sharing dengan pasutri yang lain dengan struktur yang sama, ya kan, doa, kitab bacaan, kitab dan sebagainya, tapi kegiatannya berbeda, sehingga nanti masing-masing pasutri itu bisa saling sharing menjadi teladan satu dengan yang lainnya. Karena memang kan mungkin ya tidak ada mungkin manusia yang sempurna ya, dan mungkin pasutri ada juga yang masih mencoba mencari kesempurnaan lah dalam hubungannya. Nah, di situ nanti dengan kegiatan aktivitas keluar itu akan menjadi suatu ajang di mana para pasutri dalam satu lingkungan itu bisa saling mengisi dan memotivasi. Modul tersedia, ini modul yang saya tampilkan ini sebagian ini memang bisa dipakai untuk bantuan para pasutri dalam lingkungan kita, dan juga ada YouTube ya. YouTube-nya itu juga nanti ada beberapa untuk yang ini. Ada di YouTube modulnya ini. Ya kan? Ini sedikit aja. Ini nanti bisa dilihat langsung oleh para pasutri. Ya kan? Ini yang untuk yang di dalam, aktivitas ke dalam. Ya kan? Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Yang sebelah kiri ini untuk yang aktivitas ke dalam, lalu yang sebelah kanan itu kepada pasutri lain, itu yang aktivitas keluar. Sehingga sama-sama bisa menghargai martabat kepasutrian. Nah, ini ada kata baru nih ya. Singkatan dibikin jadi kata kepasutrian.
padahal itu singkatan. Temanya memang mengenai martabat. Lagu lewat. Ini bacaannya, ini aktivitasnya yang ke dalam. Jadi bukan komiku. Jadi nanti Pak Sutri, memang ini tadi saya katakan ya, Pak Sutrinya tidak ngajak anak-anak atau mungkin lansianya, tapi ini memang berdua. Ya kan? Judulnya ada Jujur Yuk, Nostalgia, Kreasi Bersama. Doa bersama ini maksudnya ini bukan doa penutup dan pembuka dan penutup di dalam sesi ini, tapi dibuat suatu waktu yang disetujui bersama untuk Pak Sutri ini memang berdoa bersama ya, secara rutin ya. Ini. Nah, ini nanti bisa dibaca modulnya. Jujur itu sebenarnya kegiatan dialog suami istri ya kan. Bahkan ada aktivitas fisik tuh disarankan, ada sentuhan fisik seperti misalnya merangkul, mencium kening, mengelus kepala. Ini jelas-jelas mungkin anak-anak nggak bisa ikut ya. Ini jadi mencoba untuk membangkitkan kembali ya kan perasaan-perasaan suami istri melalui kegiatan dialog seperti ini. Jujur itu maksudnya dialog. Lalu nostalgia, ingat-ingat zaman dulu waktu ketemu ya kan. Ini sesi-sesi ini biasanya ini dilakukan nih oleh komunitas-komunitas Pak Sutri ya. Kayak ada Couple for Christ, ini sering banget nih ada kegiatan seperti ini, nostalgia. Gimana dulu waktu ketemu? Nah ini, nah mungkin kalau di lingkungan kita belum ada yang ikut mungkin Couple for Christ atau Marriage Encounter ya, kita bisa bikin sendiri ya suatu komunitas Pak Sutri yang memang melakukan kegiatan-kegiatan yang mirip dengan komunitas-komunitas Pak Sutri yang sudah ada di gereja. Nah ini juga bisa kita lihat di sini ada contohnya nih, yang sebelumnya juga di bawahnya ini ada nih, ada yang di kuning ini, kotak kuning, videonya itu mengenai salah satu contoh bagaimana dialog itu bisa dilakukan. Ini juga bagaimana nostalgia itu bisa dilakukan. Kasih bersama, misalnya masak bersama dan sebagainya. Ini panduannya untuk Pak Sutri ini ada. Ya, dilakukan secara mandiri sebagai aktivitas ke dalam. Nanti, nah ini udah bersama, ini sudah masuk. Nah ini yang keluar. Nah ini yang tadi saya kalikan oleh Brother Willy dibuka pada saat pembukaan kan ini memang kegiatan mandiri keluarga dan juga kegiatan di lingkungan. Nah di sini memang saya melihat ada baiknya memang lingkungan mulai mendorong adanya suatu kegiatan komunitas Pak Sutri. Ya kan, mengucapkan selamat hari ulang tahun perkawinan misalnya, ngumpul-ngumpul sama-sama nih. Puji Tuhan kelihatannya pandemi COVID sudah mulai mereda, mudah-mudahan terus melandai ya. Mungkin dalam waktu dekat bisa ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya tatap muka. Nah, di sini memang kita bisa saling menguatkan ya Pak Sutri yang satu dengan yang lainnya. Ngobras, nah ini yang kegiatannya ada juga yang di kotak coklat ini, contoh yang di video bagaimana. Jadi saya melihat Pak Sutri nanti bisa mungkin dibagikan modul ini dan juga akses ke modul-modul digital yang ada di YouTube. Mereka bisa mempelajari sendiri dulu, lalu kemudian melakukan kegiatannya masing-masing, ya kan, seperti itu. Nah, ini aktivitas yang kedua nih, keluar. Ya kan, gereja kita selalu ada tuh ya kegiatan misa, hari ulang tahun, perkawinan setiap akhir bulan. Nah, saya nggak tahu seberapa banyak lingkungan yang terlibat, ya kan. Harusnya ini bisa menjadi satu cara untuk masing-masing kita, Pak Sutri, menghargai pernikahan kita melalui memperingati hari ulang tahun pernikahan kita masing-masing. Nah, selalu ada nih kotak coklat ini di bawah ini pojok modul yang bisa dilihat di akun YouTube-nya SKK KJ mengenai contoh mengirimkan ucapan hari ulang tahun pernikahan. Bacaan, nah ini udah kegiatan yang keluar ya. Dikasih juga panduannya. Ya. Jadi itu Bapak, Ibu, Ketua Lingkungan, memang
Mungkin jujur saya sendiri dari Ketua Lingkungan KKN, kita mencoba membuat seksi SKK ya. Tapi memang kalau sudah bicara mengenai keterlibatan Pak Sutri, mungkin memang Ketua Lingkungan juga harus aktif mendorong, karena ini memang ada suatu panggilan untuk menggerakkan komunitas Pak Sutri dalam lingkungan. Seperti itu. Saya rasa itu saja dari saya. Pada Willy, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan cukup jelas. Kalau belum mungkin bisa nanti bertanya di sesi yang disediakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Brother Yandi. Wah, mantap sekali. Oke, baik. Nah, yang berikutnya modul tentang lansia yang akan dibawakan oleh Brother Sitorus. Silakan Brother Sitorus. Baik, terima kasih Brother Willy. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua, para pengurus lingkungan. Jadi saya tidak akan ada tayangan karena secara struktur, kemudian juga ya secara struktur lah ya, itu tidak jauh berbeda. Nah, yang mau saya sampaikan itu adalah beberapa catatan yang perlu menjadi atensi kita karena lansia ini saya kira perlu pendekatan tersendiri begitu ya. Nah, jadi saya secara pribadi sangat senang sekali ya lansia diberikan modul khusus karena memang di dalam rangkaian kegiatan-kegiatan lingkungan ya lansia tentunya kita upayakan libatkan, tetapi secara khusus ditujukan untuk para senior ini, warga senior itu saya kira juga sangat jarang. Dari SKK sendiri pengalaman saya juga sangat tidak pernah malah ya untuk menyentuh kegiatan para lansia, dan momentum ini bagaimanapun kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu ya. Jadi terutama kita tentunya tahu selama masa pandemi lansia itu termasuk kategori kelompok paling rentan ya, rentan dari berbagai sisi, dan yang mungkin juga selama ini agak jauh dari perhatian kita begitu Bapak Ibu ya, karena memang kita untuk mendekati mereka aja udah kita ada tantangan tersendiri begitu ya. Oke, nah yang kedua, model yang dipakai kan tetap masih asumsi online begitu ya, atau asumsi masing-masing di keluarga sendiri gitu loh. Nah, jadi ada beberapa catatan saya, terutama untuk para ketua lingkungan. Jadi kita perlu lebih proaktif sekarang untuk mendata lansia di lingkungan kita, dan kemudian juga menyelidik begitu ya, atau mencari tahu. Pertama misalnya mengenai kefamiliaran mengenai penggunaan teknologi gitu ya. Kemudian nanti yang kedua, kemungkinan dicari pola untuk melakukan pertemuan bersama melalui Zoom kalau memungkinkan. Nah, yang pertama dulu mengenai sarananya. Ini semua berbasis teknologi, sehingga bayangan saya Bapak Ibu, ya kalau memang lansia di lingkungan setelah kita identifikasi, beberapa di antaranya sudah cukup familiar dengan WA begitu ya. Artinya kan kita bisa mengirim langsung kepada mereka begitu ya. Dan kalau misalnya ada kesulitan untuk bertemu seperti itu, maka kita mencoba mencari tahu. Jadi tugas kita ini lebih proaktif nih. Kita mencoba mencari tahu siapa yang kita kenal keluarga terdekatnya, gitu ya. Yang tentunya lebih memungkinkan untuk bertemu dengan keluarga terdekat atau lansia ini atau mungkin anaknya begitu ya. Jadi nanti bahannya itu dikirim kepada keluarga terdekatnya, begitu. Dan biarlah keluarga terdekatnya yang nanti akan mendekati mereka atau menjumpai dan kemudian membawakan modul itu, gitu ya. Jadi memang akan ada tugas ekstra di sini Bapak Ibu. Beda dengan remaja, dengan Pak Sutri, dengan keluarga yang cukup mudah begitu ya. Nah, itu yang menjadi catatan saya. Kami dari SKK terutama untuk pendekatan terhadap lansia ini. Nah, dari sisi substansi, saya sudah melihat bahannya. Ada satu yang luar biasa menurut saya, Bapak Ibu. Ya, ada video. Jadi kan tadi seperti remaja kan tidak ada tools video kan. Ya, tetapi untuk lansia ini dibuat satu video khusus yang menurut saya, ya mudah-mudahan para lansia kita ini masih secara matanya masih bisa melihat, ya, masih juga bisa mendengar, sehingga makna video itu bisa ditangkap lebih dalam. Jadi itu cerita mengenai satu Pak Sutri. Ya di videonya ada kisah-kisah ketika mereka menikah begitu ya, kemudian dalam proses perjalanan perkawinan
dan terakhirnya itu si ibu mengalami demensia atau Alzheimer. Ya, jadi sama sekali lagi tidak mengenal suaminya kan begitu ya. Tetapi di video itu ditunjukkan bagaimana suaminya memang pertama kali kaget ketika memasangkan kaos kaki istrinya. Terus setelah dipasang, istrinya bertanya, kamu siapa? Begitu ya. Ya suaminya shock begitu ya. Tetapi saya kira itu memang menjadi sebuah realitas dan ya, para lansia juga dipersiapkan secara batin untuk menghadapi itu. Nah, yang berbeda dibanding modul lain, di bagian akhir Romo Erwin akan mengajak lansia untuk bermeditasi. Nah, ini spesial ini untuk para lansia. Dan meditasinya bukan cuma musik Bapak Ibu, tetapi Romo Erwin, itu Ketua Komka KKIC, itu akan membuat narasinya. Jadi sebenarnya para lansia ini tinggal mendengar saja, mendengar dan kemudian mengikuti beberapa gambar, ada narasi, begitu ya. Jadi memang semua toolsnya sudah disiapkan sedemikian rupa, tinggal tanggung jawab kita adalah bagaimana mengantar materi yang sangat luar biasa ini bisa juga dinikmati ya, atau menjadi bahan penguat untuk para lansia kita. Jadi ada dua tema. Satu temanya adalah bersyukur, begitu ya. Para lansia ini juga kita ajak untuk tetap bisa bersyukur. Dan yang kedua itu adalah tema mengenai saya tetap berarti, begitu ya. Jadi di masa lansia pun kita tetap akan dorong mereka untuk merasa berarti. Secara tangan sudah tidak bisa secara aktif begitu ya, tetapi melalui karya doa, gitu ya. Melalui laku meditasi, kemudian nasihat, itu semua lansia juga masih tetap berarti dan kita rangkul di dalam program keluarga belajar bersama, begitu ya. Jadi itu catatan saya, Brother Willy dan Bapak Ibu, lebih kepada mendorong lingkungan untuk yang mengambil atensi lah, ya. Dan memikirkan masing-masing di lingkungan bagaimana mendekati lansia ini dengan segala keterbatasannya, tetapi juga mereka ikut menikmati apa yang menjadi program yang berkaitan dengan perhatian terhadap sesama, terutama lansia yang ada di paroki kita, begitu ya. Begitu poin saya, Bro Willy. Oke, terima kasih Brother Sitorus ya, sederhana, singkat, padat. Oke. Nah, Bapak Ibu yang baik, saya hanya tambahkan bahwa temanya tadi kan kita sudah dengar, ada tema 1, tema 2 ya. Pak Sutri ada tema 1 ya, bagaimana martabat ya yang menantang ya di era modern ini. Dan yang kedua, modul kedua itu kan ada tolong, maaf, terima kasih gitu ya. Nah, lansia juga begitu, ada 2 modul, ada 2 tema. Nah, itu tema yang pertama itu sampai dengan Juni Bapak Ibu. Ya, tema yang keduanya itu nanti bulan Juli sampai Desember. Jadi nanti diulang-ulang aja selama di sekarang sampai dengan Juni itu. Ya, kita ulang lagi karena ilmu dalam hal meresap ke dalam hati kita itu dengan pengulangan. Jadi repetition ya. Jadi Bapak Ibu bisa ulang lagi ya modulnya ya, videonya. Gitu ya. Nah, aktivitasnya juga diikuti lagi. Jadi terus gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah modul tentang remaja. Nah, yang akan memberikan sedikit penjelasannya ialah istri saya, Sister Paulina. Nah, oke, silakan. Oke, terima kasih Bapak Willy. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Saya tidak akan share PPT ya seperti Brother Sitorus ya, saya akan hanya menyampaikan poinnya saja karena pada dasarnya apa yang disampaikan nanti saat pertemuan di modul remaja ini sama. Jadi ada pembukaan, ada video seperti itu. Yang jadi catatan di sini adalah kegiatan di anak dan remaja ini memang kombinasi antar modulnya itu nanti ada refleksi sendiri maupun refleksi bersama keluarga ya, atau bisa melibatkan anak-anak remaja yang lainnya.
perlu kerjasama komunikasi ini di dalam keluarga, karena di dalam modul ini anak itu justru belajar, ya, justru melakukan kegiatan itu relasinya dengan keluarga. Ya. Ada empat tantangan di sini, ya. Bagaimana yang pertama itu aku remaja yang baik, ya. Yang kedua buka hati, buka telinga. Yang ketiga melihat masa depan. Yang empat berani berubah. Nah, di sini anak belajar dan meneladan dari orang tua. Nah, kalau biasanya anak-anak, kalau anak sekarang ya, kalau hanya mendengarkan nasihat-nasihat itu kan berbeda. Tapi kalau dia mendengarkan cerita, ya orang tua yang bercerita dari pengalamannya sendiri, lalu anak belajar, itu yang didapatkan pasti akan berbeda. Jadi di modul yang sebagai contoh itu di buka hati, buka telinga, bagaimana orang tua itu menceritakan dia waktu umur 15 tahun, ya bagaimana dia waktu 15 tahun itu melakukan apa, terus hal apa sih yang belum dia lakukan, sebaiknya bagaimana saat melakukan. Nah, dia cerita sharing dengan anak remaja ini. Jadi anak remaja itu akan belajar dari mama papanya, ya. Lalu apa yang paling berkesan di usianya dari mama papanya itu akan menjadi refleksi buat anak tersebut. Nah, kita tahu anak-anak remaja sekarang itu suka sekali upload ya di medsos. Ya. Ada TikTok, ada YouTube. Nah, di sini tantangan anak-anak juga diberikan ya. Saat kegiatan dia bisa ambil video saat mama papanya sharing. Nah, dari videonya ini mereka beli upload ke media sosial. Nah, nanti ada hashtag yang mereka bisa berikan. Nanti diberikan di WhatsApp grup ya, ada alamatnya. Jadi anak-anak di sini juga akan melihat bagaimana dalam melakukan kegiatan mungkin dari yang lain ya, dari keluarga-keluarga yang lain mereka juga bisa lihat ya, bisa meneladan dari kehidupan dari orang tua ya, dari keluarga-keluarga yang lain ya. Jadi inti pada dasarnya adalah komunikasi antara keluarga itu perlu dijalin ya, supaya relasinya ya menumbuhkan belajar bersama dalam keluarga. Seperti itu saja mungkin garis besarnya. Terima kasih. Semoga pertemuan pada malam hari ini anak-anak kita juga menjadi tersemangati ya, bisa menjadi tumbuh bersama kita semua. Oke, terima kasih Sister Paulina, istriku. Ya, oke. Nah, teman-teman, jadi itu ya penjelasannya sudah selesai, ini keseluruhannya. Jadi sederhana sekali ya. Jadi ada videonya nanti kami akan berikan ya lewat WA. Sama modulnya tadi itu ya kita berikan juga ya, Bapak Ibu bisa pelajari lagi dulu sebelum di-share, tapi jangan terlalu lama dipelajari ya, nanti nggak bisa dipraktekin gitu ya. Jadi harus segera dipraktekin ke lingkungannya, umat-umatnya. Jadi semuanya ya supaya ada komunikasi di dalamnya ya, bertumbuh bersama dalam iman. Begitu Bapak Ibu. Oke, nah sekarang kita akan sharing nih ya, dan tanya jawab ya. Ini kan sekarang 8:30 ya, sampai jam 9 ya selesai gitu. Kalau masih terus sih sampai 9:30 sebenarnya. Silahkan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya itu tanya jawabnya yang penting nih. Terima kasih. Ya, gimana? Ada yang mau bertanya, mau sharing? Silakan. Di sini ada yang tanya nih, Yosef Christian, Ketua Lingkungan Santa Ana II ya. Apakah ada hubungan dengan ASAK? Ya, ayo sekolah, ayo kuliah. Ini tidak ada hubungan. Maksudnya tuh hubungan apa ya? Maksudnya tuh di sini programnya ini sebenarnya untuk kita
adanya komunikasi di dalam keluarga, itu tujuannya ya. Kita saling menghormati, ya, saling mendengarkan, ya, memberikan kata motivasi yang positif kepada anggota keluarga kita, gitu. Jadi hubungannya bagaimana nih ya? Mungkin ada teman-teman yang bisa mau ini bantu nih, Brother Sitorus atau yang lainnya, silahkan. Ya, nggak ada hubungan, Bro. Nggak ada hubungan ya. Oke. Mungkin yang itu ada yang bertanya, Bu, siapa, Bu Emi? Silakan, Bu Pauli. Yang kasih reaction, dia kasih waktu. Ya, Ibu Erimnisa dari Robertus 1. Silakan, Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Saya izin bertanya ya Pak Bu. Iya. Jadi gini, ini kan ada bahan-bahan yang akan disaringkan dari Pak Willy sebagai ini kita bukan melakukan ada pertemuan setiap minggu ya Pak, tapi kita hanya membagikan materi-materi ke WhatsApp group mungkin ya Pak. Konsepnya begitu, atau kita melakukan pertemuan setiap minggu, menyampaikan kegiatan keluarga belajar bersama ini, atau bagaimana? Saya juga masih belum dapat clear nih Pak. Yang saya bayangkan tadi, mungkin untuk menyampaikan materi ini kita buat pertemuan sekali dengan lingkungan, karena kan di lingkungan itu ada macam-macam yang akan hadir biasanya, ada pasutri, ada lansia gitu ya. Anak-anak sih nggak jarang ya Pak. Iya. Tapi makanya saya pikir bagaimana nih konsepnya, apakah pertemuan sekali terus nanti kita sampaikan, kita akan membagikan materi, mohon dipelajarin gitu ya, terus ada follow up-nya kah minggu berikutnya untuk mereka sharing atau bagaimana Pak? Saya belum terlalu clear ini dengan keluarga belajar. Terima kasih. Oke, ya terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Saya minta bantuannya nih, siapa nih, Brother Sitorus, silahkan kalau mau ini, atau Brother Yandi, silahkan. Halo? Ya, mungkin disampaikan aja, Bro. Dari Kom Kakao sendiri kemarin itu amanatnya seperti apa. Tapi yang saya pahami adalah, ya tentunya lingkungan itu punya fleksibilitas tinggi, begitu ya. Apakah misalnya yang tema keluarga itu, ya silakan. Kalau memang bisa dibuat Zoom, ya silakan dilakukan Zoom seperti itu. Seperti tadi kayak Promiku itu ya Bu Popi ya, saya nggak tahu apakah itu cocok kalau misalnya dibuat di kelompok lingkungan. Tetapi kalau saya baca bahan-bahannya ini lebih cocok sebetulnya di tingkat keluarga ya. Ya, lebih pasnya itu di tingkat keluarga sebetulnya. Refleksi. Ya, jadi lebih banyak ke refleksi bagaimana mempersatukan keluarga. Ya, ini semacam sarana lah. Jadi misi dari KomKK itu kan agar selain disesuaikan dengan Ardas, ya juga agar keluarga itu tetap punya aktivitas yang membangun, dan inilah salah satu sarananya begitu. Jadi silakan Ibu, nanti coba dibaca-baca lagi. Apakah nanti akan dibuat secara lingkungan? Silakan. Seperti misalnya soal Romiku. Ya, oke, nanti ditayangkan itu sebagai model kan gitu ya. Ya nanti di keluarga bisa juga untuk khusus Romiku itu masing-masing keluarga putar sendiri, dan nanti temuan-temuan dari hasil Romikunya biar keluarga sendiri nanti akan menindaklanjuti. Tetapi soal pertemuannya, temanya, ada renungannya, mau ditonton bersama-sama begitu boleh. Ya, jadi tidak ada ikatan menurut saya, Bu, apakah ini melalui lingkungan secara berkelompok ataupun melalui keluarga masing-masing. Nah, kalau misalnya untuk lansia, ini contoh lansia. Lansia itu kalau misalnya para lansianya memungkinkan untuk ikut Zoom, ya bagus juga. Jadi bisa sekaligus interaksi. Tapi kalaupun tidak bisa, ya itu tadi lingkungan harus mencari upaya bagaimana supaya lansia ini setidaknya nonton lah, begitu bahasanya. Menonton materinya gitu loh, jangan terlewat, jangan sampai sama sekali nggak disentuh. Nah itu kan artinya kembali ke tipikal dari lingkungan kita masing-masing. Begitu Bu Erin yang saya tahu. Ya, berbeda dengan Advent begitu ya, yang diusahakan lebih kolektif karena itu namanya rekoleksi lingkungan kan sebetulnya begitu ya, yang melibatkan keluarga.
Kalau ini seperti rekoleksi keluarga, boleh melibatkan lingkungan, artinya bisa dibuat juga secara kolektif. Ya. Boleh menambahkan Pak Willy? Ya, boleh, silakan. Ya, Ibu Erim Nisa. Ya, bayangan saya juga nanti kalau misalnya ini kan sudah disosialisasikan ya, mungkin di lingkungan juga disosialisasikan ada kegiatan keluarga belajar bersama. Ya. Kalau tadi dilihat itu kan ada yang memang ke dalam, ada yang keluar seperti disampaikan tadi, terutama di Brother Yandi ya, ada memang yang benar-benar itu di dalam. Kalau untuk Pak Supris bagaimana itu menjalin relasi antara pasangan suami istri itu. Nah, tapi ada juga yang keluar yang dilakukan untuk berbagi seperti itu. Nah, seperti juga disampaikan Brother Sitorus tadi, mungkin di lingkungan kan pasti ada ya, ada yang lansia yang tidak ada keluarganya, itu juga tidak memungkinkan kalau dilakukan sendiri kayak merefleksi, itu bisa mengajak keluarga yang lain untuk bersama-sama. Tetapi juga ada yang bagian bagaimana itu mempererat ya kehidupan bersama keluarga. Seperti kalau di modul yang dengan remaja, biasanya anak-anak di dalam lingkungan itu untuk pertemuan itu susah sekali, ya kan? Nah, itu dibawa di dalam keluarga, belajar bersama keluarga, bagaimana orang tua semakin akrab berhubungan dengan anak-anak mereka di dalam rumah. Nah, jadi seperti Brother Sitorus sampaikan, kita fleksibel ya, bagaimana di dalam lingkungan masing-masing untuk pendampingan, terutama di modul keluarga belajar bersama ini. Memang tujuannya ini adalah untuk keluarga, tapi kita juga lihat kehidupan dari warga-warga di lingkungan kita. Mungkin tambahnya seperti itu. Ya, terima kasih Sister Paulina. Nah, Sister Erim Nisa sudah jelas ya? Iya Pak Willy. Oke, jadi itu sederhana sekali ya. Jadi intinya kita mengkomunikasikan ya. Iya, intinya itu. Bagaimana supaya materi ini sampai ke keluarga-keluarga. Masalah mekanismenya itu dikembalikan ke ketua lingkungan keluarga. Dan seksi Iya, jadi kerasulan keluarga lingkungannya. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi pokoknya ke keluarga masing-masing, dia mau lakukannya bagaimana, kapan, mau setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali, terserah. Ya, kami sih sarankan misalnya minggu pertama tentang modul keluarga ya, kalau ada anaknya ya, kalau ada kakek neneknya misalnya juga ya, nah, itu juga bisa. Minggu keduanya misalnya tentang modul pasutri misalnya ya, dalam satu keluarga ini ya, keluarga mandiri ya. Lalu minggu ketiga tentang modul lansia ya, lansianya ke minggu ketiganya ya, lalu minggu keempatnya ada anak-anaknya nih, minggu keempat gitu, lalu terus bergilir, lalu modul keluarga lagi. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi atau mau sharing, silahkan. Kita sampai 9:30 nih, masih banyak. Justru di sini nih letaknya nih. Intinya tuh di sharing nih, tanya jawab. Oh, Brother Indrawan nih. FX Indrawan. Kayaknya udah buka tuh speakernya. Iya dong. Kalau bisa videonya dibuka lebih bagus nih, Brother. Ya. Ya, jadi kita kenal ya. Ya. Belum kelihatan ya? Oh, belum kelihatan. Videonya yang dibuka, Brother. Ya udahlah, nggak apa-apa, Brother. Nah, ini termasuk lansia jadi ya. Ya. Gini Pak, saya mau sharing masalah mengenai ulang tahun pernikahan di lingkungan saya. Dulu tuh kami pernah ada peringatan pernikahan itu 3 bulan sekali.
Itu awalnya tuh yang ikut banyak ya, yang ikut banyak. Tapi lama-lama itu kok dikit. Jadi dikitnya gini, jadi orang yang dirayakan ulang tahun pernikahannya kan di misa itu ada konsumsi ya. Halo? Halo? Ya, halo. Kan di itu kan ada konsumsi. Waktu itu yang jelas yang kita tarik itu kan yang mereka yang ulang tahun pernikahan dirayakan. Sudah lama waktu itu romonya Romopol waktu itu sudah lama. Itu berjalan sekitar 1 atau 2 tahun lalu. Lama-lama itu yang ulang tahun pernikahan itu enggak, dia meskipun nyumbang tapi tidak datang. Waduh, makanya banyak. Berharganya yang minta kan malu Pak ya. Itu mereka kita minta tapi mereka tidak datang. Akhirnya ya nggak dilanjutkan. Waktu itu Pak Dar, waktu ketua lingkungan hidup waktu itu Pak Dar, kita merayakan bersama-sama. Pak Dar juga menyayangkan itu. Saya waktu itu kebetulan kan mengundurkan diri dari acara ulang tahun pernikahan itu. Ya nyatanya gitu. Jadi mau diadakan lagi kayaknya susah lagi Pak ini Pak. Apalagi sekarang zaman-zaman begini. Itu jadi pengalaman saya itu saja Pak. Jadi kita pernah mengadakan ulang tahun pernikahan di lingkungan, tapi tidak berhasil, tidak berkesinambungan gitu Pak. Itu saja Pak. Ya. Terima kasih sharingnya. Ya, nanti di paroki kami itu ada misa ya, Brother Indrawan. Ya, kita akan mengadakan ini sebenarnya sebulan sekali ya. Nanti dari wilayah-wilayah malah sebenarnya ya. Dari wilayah-wilayah tuh yang mandiri dia kerjasama sama seksi liturginya ya, dengan ketua seksi liturgi paroki Pamulang ya, sehingga mulai komunikasi gini ya. Nanti kami akan adakan pertemuan lah ya, para korwilnya sama lingkungan ya, supaya kita bisa siapin ke depannya nih. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Brother siapa nih? Maitimo nih. Maitimo. Silakan. Dimatiin lagi. Itunya. Siapa? Brother Romat Kahardi. Wah, ini dia videonya dibuka terus nih. Silakan kalau mau sharing ya, mau tanya apa silakan. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Selamat malam. Saya dari lingkungan Dominikus 2. Ya. Oke, saya sih menyarankan saja baik juga kalau tadi kan Bapak Felix Indrawan ya, dia menyampaikan sharingnya tentang misa untuk keluarga. Oke, mungkin baik juga kalau di paroki itu digalakan saja. Mungkin selama ini digalakan, tapi mungkin saya kurang mengikuti kan. Misa yang tadi itu untuk peringatan ulang tahun perkawinan, mungkin sekali sebulan atau 2 bulan sekali. Dan saya kira itu juga nanti bisa berdampak positif ya, buat keluarga. Ya kalau bisa pas hari ulang tahun perkawinan itu, kalau satu keluarga itu utuh hadir ya, itu yang diharapkan. Saya kira dapatkan pencerahan dari sana. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang apa yang dibahas pada malam hari ini, ya mungkin semua yang disampaikan itu sangat baik, dan saya kira untuk yang paling sederhananya yang kita bisa buat itu adalah menyebarkan informasi dari yang link YouTube itu mungkin di grup ya, tapi jangan sekaligus ya. Kalau sekaligus itu biasanya nanti tumpang tindih, nanti
kadang-kadang kan ada yang mengirim lagu, mengirim salam dan lain sebagainya. Ya mungkin mengirimnya ya sekali seminggu ya dikirim, itu kan ada jangka waktunya kan itu sampai bulan apa gitu untuk satu video atau apa gitu. Saya kira nanti kalau kita berikan seperti itu, ya saya sih sangat yakin keluarga-keluarga itu atau para lansia atau siapapun itu pasti membukanya lah. Yang penting jangan dikirim sekaligus. Itu saja saran saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih, brother. Bagus ya. Jadi tidak usah dikirim sekaligus semua. Dia suruh telaah sendiri ya. Nah, jadi memang kebijaksanaan dari lingkungannya bagaimana ya ngadakan dikasih share ke keluarga-keluarga. Mungkin nanti ditanya bagaimana nih kegiatannya nih, sudah dilakukan belum? Bisa sharing, kita kumpul ya, kumpul bersama di Zoom, di lingkungannya. Nah, lalu kalau bisa tuh foto aja, foto setelah selesai aktivitas, difoto, dikasih di grup WA, kemudian apa tuh namanya, bisa di-sharingkan di Zoom nanti. Oh nih ya, nih pengalamannya begini nih, gitu. Jadi biar semangat ya, ada bawel, kitanya bawel gitu ya. Jadi biar inget terus ya, inget terus kitanya, ngingetin umatnya ya, gitu. Ya ide bagus tuh ya. Jadi kita juga bisa hubnya itu juga datang ya. Nanti kalau ada misa nanti kita adakan ya. Salah satu aktivitas di luar tuh nanti dengan Pak Sutrinya ya, di setelah misa mungkin ya. Mungkin pada udah pulang lewat Zoom online kita bisa sharing gitu ya. Tadi bagaimana misalnya tadi di wilayahnya atau di lingkungannya ya, Pak Sutrinya. Oke. Ada lagi yang mau ini? Mungkin mau nambah. Ya, silakan. Apa namanya? Kalau tadi disampaikan kan HUT apa namanya? Dulu kan sebelum pandemi, waktu ada perayaan HUT HUP itu, kita juga sudah pernah lakukan ya, waktu dengan Bapak Sitorus, satu keluarga dibawa lalu dirayakan secara sederhana ya. Bapak Sitorus membawa lagu, lalu ada cerita bersama, itu memang mengakrabkan dan sangat menyenangkan ya. Saya ingat sudah ada berapa kali ya Pak Sitorus ya, itu ya. Itu ya Pak Sitorus ya, itu bagaimana keluarga-keluarga yang datang habis misa turun ke bawah memang berkumpul dalam satu aula ya, ada nyanyi bersama, bercerita, nostalgia, malah seperti rekoleksi yang seperti lansia ini ya, tapi itu dalam satu keluarga, itu memang mengakrabkan ya. Itu dilakukan sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi ini ada misa, tetapi hanya sebatas itu. Setelah itu pulang ke keluarga masing-masing. Mungkin tambahnya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Sister Paulina. Oke, ada lagi yang mau sharing? Masih ada waktu nih, masih setengah jam. Tapi dimanfaatin nih, kalau enggak, wah, lewat begitu saja. Ayo, siapa yang mau sharing, saya mau bertanya, silakan. Sister Wanti, silakan. Ya, Sister Wanti. Terima kasih, Brother. Ya. Biasanya dalam sebuah keluarga itu ada keluarga yang lengkap, misalnya ayah, ibu, nenek, kakek, anak. Kemudian ada yang hanya terdiri pasutri karena belum mempunyai anak. Dan ada juga yang hanya terdiri dari oma atau opa dan sebagainya. Untuk yang pasutri, kemungkinan rekoleksi ini bisa dilakukan ulang-ulang. Namun sebagai catatan, untuk melakukan
kegiatan itu, modul itu, bacaan kitab sucinya diambil dari bacaan harian. Jadi tidak bacaan kitab suci yang lalu, tapi dari bacaan harian. Terima kasih, Pak Billy. Oke, terima kasih, Sister Wanti. Bagus sekali tambahannya ya. Jadi bisa diulang-ulang ya, ininya, dan fleksibel ya. Jadi kalau misalnya ada oma opanya nggak ada pasangannya ya, gabung sama modul keluarga ya. Jadi nggak usah modul lansia ya. Kalau nggak ada pasangan lansianya, ya kan? Gitu. Atau kalau dia mau sendiri, dia mau nih sendiri, ya udah kasih aja modul lansianya ya. Jadi fleksibel bener-bener. Oke. Ada lagi yang mau sharing atau mau itu? Brother Sitorus, ada yang mau sharing? Cukup, Bro. Oke. Tadi ya, gimana? Apa yang tadi tanyakan soal HUP ya, saya kira itu mewakili semangat ya. Semoga nanti bisa kita lakukan lagi dengan cara yang lebih ya seperti yang dulu ya. Tetapi Bapak Ibu, itu harusnya situasi saat ini tidak mengurangi semangat kita ya, karena toh sudah diberikan wadahnya. Karena kita juga pernah melakukan peneguhan janji perkawinan secara online melalui Zoom. Saya kira semua lingkungan sudah dapat infonya. Dan terakhir kan kita sudah coba melakukan misa, walaupun seperti kata Bu Paulina, caranya sederhana. Ya, kalau yang soal habis misa kita ada kumpul itu sebenarnya bonus. Tapi yang utama adalah bagaimana kita tetap berkomitmen menggunakan sarana yang disediakan gereja begitu. Nah, kita nanti coba di bulan April kalau nggak salah ya, Pak Willy ya. Iya. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu SKK lingkungan justru kita perlukan lebih proaktif untuk bertanya ke sekretariat sebetulnya. Di sekretaris lingkungan itu kan ada data tuh. Jumlah pasutri yang menikah di bulan berapa itu sekretarisnya tahu. Nah, sebetulnya proaktif menghubungi begitu. Sehingga secara kuantitatif kita bisa lebih baik lagi dari hari ke hari. Itu aja dari saya, Bro. Oke, terima kasih Brother Sitorus. Ya. Oke, ada lagi nih? Brother semuanya, Bapak Ibu. Sudah cukup jelas berarti. Ayo, jangan malu kalau nggak ada, berarti cukup jelas ya. Ya. Tanya apa lagi, Pak? Oh iya, Brother Indrawan, ya silakan. Kalau tanya itu kalau ulang tahun pernikahan di gereja itu masih dibatasi sampai umur 70 ya? Umurnya 65, Pak. Ada yang tahu nggak nih? Kalau dari edaran terakhir yang bisa ikut misa tatap muka ya, Pak, itu 10 tahun sampai 79 tahun. Oh. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Terima kasih, Ya. Pak. Jadi 70 tahun sampai 79 ya? 10 sampai 79. Ya. Oke, terima kasih Brother Yandi. Ada lagi yang lainnya? Sister Imelda? Oh, nggak ada ya. Ini yang lain-lainnya, ayo silakan. Oh, ini ada yang mau buka nih. Siapa? Sister Dewi. Ya, selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Gimana? Ayo, silakan. Iya, iya. Saya mau tanya setelah saya sharing ke umat di lingkungan saya, umat tidak perlu lagi melaporkan apa yang sudah diaktivitaskan dilakukan di keluarga ya, Pak? Jadi seperti tadi saya katakan juga, kalau misalnya ada bisa seperti di modul remajanya, ya sharing, di upload ke video misalnya, lalu di IG-nya dia atau karena ada hashtagnya ya, nanti di modulnya itu ada tuh keterangannya, hashtagnya, lalu bisa juga di foto atau di videonya itu di YouTube-in ya, supaya kecil gitu kan, bisa masuk ke WhatsApp.
dimasukin, di-share ke grup lingkungannya gitu, apa foto kegiatannya, sharingnya ya, atau fotonya gitu ya, fotonya. Jadi biar hidup gitu. Jadi nanti ini keluarga ini udah melakukannya nih, nah gitu kan, biar memotivasi keluarga-keluarga yang lain untuk bisa melakukan keluarga belajar bersama itu gitu loh. Jadi lalu mungkin satu saat keluarganya juga proaktif ya, mengadakan kumpul, yuk kita kumpul nih. Jadi kita lanjut nih setelah masa APP ya kan, terus masa pasca. Nah, kita ada ketemuan antar keluarga kita, lalu mungkin sekali-sekali di lingkungan, ayo kita kumpul, kita sharing nih bagaimana kegiatannya gitu. Jadi tidak hanya bulan Mei rosario terus misalnya gitu kan. Nah, mungkin setelah ada doanya ini, keluarga ini kan bisa juga kita doa rosario bersama gitu. Jadi gitu Bu, ada cukup jelas Bu? Cukup Pak, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Kak Dewi, Bu Dewi. Kalau buat izin, ya boleh. Brother Willy mau sedikit ini aja. Ya. Memang belum terjadi di lingkungan kami, tapi ini harapan saya. Harapan saya, jadi memang ini kan kalau saya mengamati program SKK ini kan, yang dari KAJ ini kan sejak kita Advent itu, kemarin itu sampai yang sekarang ini, memang dibuat memang sebagai kegiatan mandiri dalam keluarga ya. Materi Advent yang kemarin juga yang bulan keluarga juga kalau kita ingat, itu kan sebenarnya materi-materi yang sebenarnya dilakukan secara sendiri oleh keluarga tapi tidak melalui lingkungan. Nah, terus yang sekarang ini jaraknya malah lebih panjang nih, dari bulan sampai bulan Juni lah, ya kan? Ya mulai dari bulan April nih karena kita mulai sosialisasi sekarang sampai bulan Juni. Jadi memang kalau pengalaman kami memang kalau di lingkungan itu, kalau kegiatan yang diserahkan semandiri di keluarga itu memang tidak bisa dikontrol lah, atau tidak bisa dipantau lah ya. Tapi memang saya tuh berpikir gini, karena memang kebiasaan di lingkungan kita lah, kami lah terutama ya, saya nggak tahu di lingkungan lain, tapi kalau kita mau membuatnya itu menjadi suatu gerakan lah tanda kutip ya, bukan gerakan sih, tapi ya suatu inilah, itu memang harus dicanangkan gitu, dicanangkan jadi suatu kayak kita kalau misalnya melihat bulan keluarga kan, masa Advent dicanangkan, jadi semuanya juga terfokus ke situ. Bulan Rosario misalnya atau bulan Maria, nah, semua terfokus ke sana. Tapi kalau yang kegiatan mandiri keluarga ini kalau nggak dicanangkan pasti akan kelewat. Jadi ada baiknya mungkin lingkungan itu harus mencanangkan gitu, mencanangkan menjadi suatu event ya. Ya tadi diusulkan entah eventnya itu mulai kapan, memang terserah dari lingkungan, apakah setelah Paskah ya atau dibarengi dengan misalnya nanti gimana Bapak Ibu ya kan, keluarga-keluarga berarti kalau lagi bulan Maria kita rosario, selain lingkungan kalau di rumah sekalian lakukanlah modul-modul KHBB ini, keluarga belajar bersama. Jadi doanya doa rosario, lalu dimasukkan game-game KBB ini misalnya, itu akan serasa lebih ini, karena kalau di tempat kami sih biasanya kalau enggak di ini kan ya udah lewat gitu aja. Dan banyak kan kegiatan-kegiatan mandiri lainnya seperti misalnya apalah saya nggak tahu lah, misalnya kayak bank sampah gitu kan, karena nggak dicanangkan. Kalau nggak dicanangkan ayo lingkungan kumpulin gitu kan, kalau cuma dibilang pergi aja nih bank sendiri ke sana ke gereja tiap Sabtu, nggak ada yang jalan memang. Karena bukannya nggak mau ya, tapi mungkin sudah terlalu banyak, dari gereja sendiri juga banyak tawaran kegiatan ya. Jadi mungkin apa yang lebih sering muncul, lebih sering disosialisasikan
baik oleh gereja maupun lingkungan gitu ya, itu mungkin yang lebih sering didengar. Jadi yang jangan terdengar itu akan terlewat oleh warga. Jadi kalau saya nanti mungkin akan merencanakan di lingkungan saya itu akan saya canangkan gitu. Saya canangkan. Mungkin saya akan mengawali dengan ya tadi ada usulan dari Brother Willy gitu kan. Ya oke, misalnya minggu pertama nanti kita bikin KBB ini untuk keluarga. Nanti di minggu pas pertemuan kita tiap hari Sabtu, mungkin kita langsung minta bagi keluarga yang sudah melaksanakan, mungkin ada momen-momen menarik, silahkan sharekan ke media sosial kami. Kami kan menggunakan WhatsApp group gitu kan. Silahkan, tapi tidak dipaksakan sebagai suatu bentuk laporan ya, tapi sebagai ekspresi kalau mereka memang sudah melaksanakan KBB ini dengan baik, lalu ada luapan kegembiraan, nah silahkan ekspresikan melalui media sosial lingkungan misalnya. Dan mudah-mudahan itu akan bergulir kan, sampai nanti bulan Juni mungkin akan lebih banyak keluarga yang terlibat seperti itu atau menerapkan, karena memang agak sulit memang kalau tidak dibuat suatu yang dicanangkan gitu. Kalau hanya diberikan, silakan lakukan, memang kemungkinan besar akan lewat. Tiba-tiba kita udah mau Natalan gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang harus kita di lingkungan itu harus ya seperti event organizer ya. Kita buatkanlah gitu suatu event gitu. Kita canangkan gitu. Seperti itu. Saya rasa itu aja, Brother. Oke, terima kasih Brother Yandi. Wah, bagus sekali ya. Teman-teman, ini penting sekali ya. Jangan sampai ini nanti kelewat begitu saja ya acaranya ini ya, karena ini semuanya sudah disiapkan oleh Komisi Kerasulan Keluarga Keuskupan Agung Jakarta. Ya, nggak main-main ini. Dan makanya video pertama saya tampilkan itu tentang harta yang paling berharga, keluarga. Jadi saya senang sekali nih bisa teman-teman bisa kumpul ya 41 orang. Moga-moga ini mewakili dari lingkungan-lingkungan separoki Pamulang ya. Jadi tidak hanya begitu saja, tetapi benar-benar dilakukan, ya dicanangkan ya, karena siapa yang paling banyak dihidupi, dibawelin istilahnya, itu yang didengar sama umat. Kalau enggak, kalau diem-diem aja, didengerin ya udah begitu aja, wah itu pasti lewat. Sampai Natal nanti itu apa kegiatan nggak ada gitu ya. Nah jadi teman, betul sekali ya, dicanangkan misalnya minggu pertama tentang keluarga ya, Natalan bulan Mei nanti, mulai dari sekarang bulan April ya, nanti kalau bulan Mei terus dihidupin terus ya. Tujuannya supaya ada komunikasi dalam keluarga yang lebih baik lagi dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya, tumbuh bersama itu ya, karena di situ letaknya untuk menghargai martabat manusia ya, dengan kita saling mendengarkan, kita bermain bersama, menghormati, karena aktivitasnya itu menjadi orang kudus gitu ya, romiku ya, roda menjadi kudus gitu. Jadi ini bagus sekali ya teman-teman, makanya dipraktekin dulu oleh masing-masing nih semua yang hadir di sini ya, baru di-share ya. Kita jadi teladan ya. Kami juga sekeluarga ya kemarin itu langsung praktek itu. Ya, romiku wah senang sekali gitu ya. Jadi ayo kita mulai dari diri kita sendiri masing-masing ya, lakukan, lalu kita share, hidupi terus ya, karena banyak sekali kegiatannya. Kegiatan apalah inilah itu, waduh banyak sekali. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, karena keluarga itu adalah bidang prioritas pertama loh. Jadi gereja itu sangat menekankan itu ya, untuk arah dasarnya kita nih ke depan. Jadi ini bidang prioritas yang benar-benar luar biasa. Jadi jangan sampai kita jadi malah prioritasnya paling akhir itu. Jangan ya. Jadi keluarga itulah yang prioritas yang utama ya. Saya senang makanya 41 orang ini mewakili ya, saya japri satu-satu tuh ya, ketua lingkungannya, korwilnya ya, saya sebut namanya. Kalau enggak nanti nggak datang kan. Oke. Bapak Ibu,
ada lagi yang mau sharing atau tanya jawab? Kalau nggak ada, nanti kita bisa foto bersama. Kita tutup. Oh, Sister Adriana Dwi Nusanti, silahkan. Ya, baik. Selamat malam, Bro Ya, and Sister. ya. Seperti yang tadi Pak Yandra paparkan, itu memang kondisinya tuh juga terjadi di dalam lingkungan kami sendiri, di lingkungan Lukas itu. Jadi kalau dipikir-pikir itu kita kegiatan seperti yang kemarin APP, itu kegiatannya itu sepertinya kami pengurus itu yang harus benar-benar istilahnya tuh apa ya, kalau orang Jawa bilang di opiak-opiak, ayo cepetan, ayo masuk ke Zoom seperti itu. Dan itu pun juga ya kami 50 sekian, hampir 60 warga, tapi yang datang tetap itu aja. Nggak bisa lebih dari 10 atau 15 itu. 15 itu mungkin saya udah tumpengan kali kita nih pengurus. Jadi sulit sekali. Jadi saya pikir seperti tadi dikatakan bahwa kegiatannya itu terlalu banyak. Ya, ini juga PR buat kita para pengurus ya, harus mempunyai cara-cara tertentu supaya bukan hanya pengurus aja yang merasakan bahwa hal ini terlalu banyak, tapi sebenarnya ya caranya seperti inilah kita menghidupi iman kita di kala kondisi yang benar-benar ambigu ya, untuk kita para orang tua atau yang lansia, karena keterbatasannya kalau lansia itu mereka gaptek. Satu, kedua juga, Mbak, saya nggak ada pulsa. HP yang dipakai itu tidak ada sarana WA. Itu banyak yang seperti itu. Jadi saya pengen tahu cara-cara lebih efektif lagi untuk menghadapi para lansia yang seperti ini gitu loh, Bro. Itu. Jadi sebenarnya juga kasihan juga gitu loh, mereka juga yang terkungkung, nggak bisa, biasanya ada doa lingkungan datang, tapi terus sekarang harus dengan WA, mereka jangankan WA, untuk internet aja mungkin mereka juga terbatas gitu loh. Itu. Jadi saya mungkin Bro dan Sister di sini punya sedikit pengalaman seperti yang saya alami nggak? Itu. Makasih. Oke, terima kasih Sister Adriani Dewi. Jadi benar ya bahwa di lingkungan itu harus, kata Brother Sitorus tuh harus proaktif ya. Ngetahuin dulu nih lansianya tuh siapa aja nih, karena kan ini yang kita paling banyak fokus ke situ ya, untuk mereka kita bantu ya kan. Masalahnya apa nih, kekurangannya nih, gitu kan. Misalnya kalau misalnya tadi Brother Sitorus katakan kita bisa adakan pertemuan ya para lansia ya, tapi dengan protokol kesehatan ya kan, gitu, atau dengan anak-anaknya yang ada ya kan, supaya kita bimbing nih, tolong diadakan ini, kita adakan ketemuan gitu, pakai WA-nya anak ya, dijelaskan gitu. Jadi ini memang perlu ekstra, perlu perhatian yang lebih ya, sehingga dia dengerin ya kan, kita sama-sama kita temenin ya, nonton bareng-bareng sama dia. Ini benar-benar luar biasa ekstranya. Nah itu, jadi keadaannya begitu. Bahkan ada yang kemarin mintanya itu, ada ke YouTube. Kalau WhatsApp dia nggak bisa, video Zoom nggak bisa, YouTube. Nah itu gimana detailnya ya, kegiatan itu diadakan pakai YouTube, ya udah, kita untungnya tuh ada yang jago YouTube ya, dia ngadakan webinarnya istilahnya tuh pakai ditambah YouTube gitu, jadi dia bisa ikut gitu. Jadi itu ya. Atau yang lainnya silahkan, ada yang mau nambah, Brother Sitorus, Brother Yandi,
mau Sister berbagi pengalaman saja di lingkungan saya, Ibu Adriana. Di lingkungan saya juga nggak jauh beda ya, di tempat kita itu juga banyak lansia juga, ada sekitar 30 lansia. Ada yang sama seperti lingkungannya Ibu, ya. Ada yang hidup sendiri, ada yang keterbatasan kota seperti itu. Hal yang saya lakukan adalah berbagi tugas, ya, bagi tugas, terutama dengan seksi sosial memang. Ya. Jadi untuk kunjungan ke lansia itu pun kebetulan ada 3 di tempat saya itu seksi sosialnya. Ya puji Tuhan sangat luar biasa ya effortnya buat lingkungan. Jadi bagi tugas untuk kunjungan ke sana. Untuk program yang ini juga saya berpikir sama seperti tadi disampaikan Brother Sitorus juga, bagaimana dari kita itu datang ke rumah orang yang dalam tanda kutip sendiri ya, lansia yang keterbatasan kota, tidak mungkin kan juga kalau kita minta ke rumah, tapi dari kita pengurusnya akan ke sana seperti itu. Untuk kegiatan yang sudah memang artinya untuk join di kegiatan doa lingkungan itu memang sama juga ya, tidak banyak juga yang join ya. Ya hanya orang tertentu dan itu lagi memang. Tapi apapun itu ya disyukuri saja ya, disyukuri ya. Memang tugas dari kita ya memang harus tetap melakukan dan semangat saja lah. Ya, ikhlas legowo. Ya, semoga banyak lagi jiwa yang terpanggil ya. Salah satunya saya akan lihat, biasanya saya akan lihat kalau kemarin yang datang itu di APP itu ya sekitar 8, 12 gitu. Nah, saya coba jadi satu-satu yang dalam tanda kutip yang saya lihat punya WA yang pasti bisa join, itu saya coba japri satu-satu. Nah, itu pun yang join ya tidak banyak juga, masih tidak banyak, tetapi ada peningkatan. Mungkin itu tips Ibu, saya juga belajar juga, coba ya kalau di-blast di grup lingkungan, aduh kayaknya ini ya yang datang itu lagi terus bisa berkurang, apalagi kalau yang sudah ada izin. Aduh mohon maaf ya, hari ini cingbeng gitu. Aduh, nanti banyak lagi nih yang izin-izin nih. Wah, saya langsung oke, terima kasih, tapi di balik itu saya blast lagi yang lain-lain gitu. Itu salah satu yang saya lakukan. Ya. Nah, terima kasih. Iya. Iya, betul. Jadi disebut namanya ya di japri personal. Jadi tidak hanya lewat grup. Halo saudara-saudara, udah begitu aja. Enggak. Tetapi kita japri satu-satu. Sebut namanya, ya dia senang, itu dia akan melihat. Itu triknya juga itu ya, untuk datang dia mau datang. Gitu. Oke. Baik, Bu. Sister Wanti, terima kasih. Ya, terima kasih. Sister Wanti, silakan Sister Wanti. Ya. Terima kasih Brother Willy. Ya. Lingkungan kami tidak jauh berbeda dengan lingkungan Bapak Ibu semuanya. Hanya saya ingin kunjungan ke rumah untuk yang lansia ini karena saya sudah melihat sepertinya ada 3 kelompok lansia. Yang pertama ada di satu keluarga itu yang terdiri dari 3 lansia. Itu bisa diadakan itu belajar bersama. Kemudian ada juga yang 2 lansia. Kemudian sebelah rumahnya persis itu ada tinggal 1 lansia. Jadi kepengen saya jadikan 1. Dan ada 3 kelompok. Mungkin saya untuk mengaktifkan mereka, salah satunya saya akan ikut bersama mereka. Terima kasih Pak Willy. Ya oke, terima kasih Sister Wanti, bagus sekali ya. Oke, jadi Bapak Ibu ya,
Sudah jelas ya, banyak sekali nih sharing-sharingnya. Yang lain-lainnya nih pada ditutup videonya udah pada ngerti kali ya. Menyimak, Pak. Oh, menyimak betul-betul ya. Oke, baik ya. Menyimak kasus yang sama di lingkungan Oh iya, betul, Sister Dewi. 71 umat hanya datang 10, Hanya datang itu iya, aja. sedikit ya. Oke. Sampai saya mau gini loh Pak, siapa yang sering datang mau saya kasih gift. Saya Oh, gitu. berpikir begitu. Oh iya, boleh juga tuh, ide menarik. Ya, jadi kita harus benar-benar melayani ya, terjun nih, bantu betul-betul ya, waktu kita bagi ya kepada mereka. Brother of FX Heru nih, tadi buka videonya. Ada mau sharing? Ya, ini pengalaman untuk ya, selama Zoom ini Pak. Ya, ini siapa Brother Heru ya? Kawan. Oh, Brother Indrawan, ya. Pengalaman Zoom meeting di lingkungan saya itu dibuatkan undangan. Terus nanti yang datang nanti nulis, jadi satu pokoknya itu pengurus dulu, satu dua siap. Mungkin pengetua dulu apa sekretaris. Terus nanti yang ketiga siapa silakan dilanjut. Berarti dia nulis itu berarti dia pasti kalau nggak datang nggak hadir nggak enak pasti. Itu dengan cara itu pernah dulu dapat 20 orang yang datang yang hadir dalam Zoom. Jadi mereka kalau udah samanya berarti harus tanggung jawab. Oh ya. Ya, terima kasih, ide bagus juga ya. Kayak saya itu ya tadi ya, di undangan tuh juga saya list ya. Oke, baik, terima kasih Brother Indrawan, idenya bagus sekali. Oke, jadi banyak nih ya Bapak Ibu semuanya ya sudah dikasih ya pengalaman-pengalamannya. Brother Deki ada lagi nih sebelum tutup? Sudah? Oke ya. Oke, kita tutup ya. Kalau nggak ada yang mau sharing lagi, nggak mau tanya jawab lagi, kita tutup. Ya saya yakin teman-teman udah jelas ya. Dan kita mulai action dari diri kita sendiri, kita praktekkan, lalu kita bantu sebar ya, kita bantu follow up ya di lingkungan-lingkungan kita. Ya, semoga program keluarga belajar bersama ini benar-benar jalan ya sepanjang tahun nih sampai Desember nanti. Ya. Oke, kita tutup ya, tapi sebelumnya kita foto dulu ya supaya ada kenang-kenangan nih. Kalau yang bisa buka kamera silahkan ya supaya wajahnya kelihatan ya, lihat kameranya tersenyum 2 jari artinya giginya kelihatan gitu ya. Oke, senyuman itu indah ya, giginya kelihatan. Satu, ini ada dua layer ya. Oke, siap. Oke, Sister Lucia Partiem mau dibuka, Suster Dewi silahkan ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau mau itu lebih bagus. Oke. 1, lihat kamera, senyum, 2 jari, giginya kelihatan. 2, 3. Nah ini yang layer pertama ya. Saya masuk sekarang ke layer kedua. Sebentar Bapak Ibu. Ya layer kedua ya. Sebentar. Saya masukkan ya. Supaya nggak hilang nih. Sister Pauline. Bisa juga di itu ya di foto oleh. Ya, siap sudah. Oke ya. Oke, bentar ya. Ini WhatsApp-nya dimasukin dulu nih. Oke, Bapak Ibu. Sebentar ya. Saya masukin dulu ke ini. Sudah. Oke, layar pertama. Nah, sekarang kita layar kedua ya. Bentar.
Layar kedua ya, siap ya. Oke. Yang lainnya nih, Valentino, Heri Lombok, Disti, Wawan, kalau mau buka silakan ya, Pak Toto, Paulus, Brother Paulus, ya, Agnes Herlina, J. Maitimo, ya, oke. Siap, kita senyum, 2 jari, giginya kelihatan, 1, lihat kamera, 2, 3. Oke, ya. Oke, ya, yang nggak kelihatan, yang nggak bisa buka nggak apa-apa. Oke, ini saya masukin dulu ya supaya nggak hilang ya. Yang kedua. Oke. Oh ya, ini absensinya nanti Bapak Ibu silahkan ya. Absensinya Brother Sitorus tadi sudah di-share, bisa di-share nggak ke chat? Tadi kan sudah kasih ke Bro Willy. Oh, gitu ya. Bapak Ibu, ini nanti tolong di itu ya, kita lihat dari kamera aja ya. Nanti biar nggak diulang ya. Oke ya. Oke, ya udah, nggak apa-apa, dari kamera aja. Yuk kita tutup dengan doa oleh oleh Brother Yandi. Tadi Sister Sister Yuliana Wanti ya sudah ya. Brother Yandi silakan mimpin doa nih. Ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita hening sejenak, kita satukan hati, dan pikiran kita untuk mendaraskan doa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Engkau telah menaungi, menyertai pertemuan kami melalui Zoom ini, pertemuan seksi Persatuan Keluarga Paroki Pamulang, untuk melaksanakan program yang nantinya kami yakini merupakan cara yang bisa mempererat hubungan keluarga, seluruh keluarga di paroki kami. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus-Mu selalu menaungi kami dalam melaksanakan program ini. Semoga para lingkungan pun juga dapat Kau terangi pikirannya dan hatinya agar dapat berpartisipasi dalam program ini secara baik. Terima kasih ya Bapak. Kini kami akan mengakhiri pertemuan ini, kembali kepada kegiatan kami masing-masing. Sertailah kami selalu dalam kegiatan kami dan juga dalam istirahat kami. Berkatilah kami, lindungilah kami selalu, agar kami besok dapat melakukan kegiatan kami untuk memuliakan nama-Mu. Ini semua kami sampaikan kepadamu ya Bapa, oleh bantuan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Brother Yandi, dan sampai jumpa lagi ya, sharing-sharingnya teman-teman semuanya. Sukses selalu. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Willy. Sister Imelda. Selamat malam Bapak Ibu. Malam Sister Sri Arji Jati. Malam, izin Li. Ya, mari. Salam pamit. Terima kasih Bu Rati. Ibu Pauline, sukses ya. Sukses Bu Rati, semangat. Kasusnya tuh tidak beda jauh sebenarnya. Iya, sama ya. Sama lah. Iya, begitu saya Bu Rati. Pokoknya semangatnya 45 tapi tetap saja. Iya, ya begitulah. Baik,
Matur nuwun Bapak Ibu, Matur selalu nuwun. sehat selalu. Terima kasih. Dalam pamit nggih, sarep lem nggih. Ya. Ya, Ya, terima kasih. Saya matiin ya. Terima kasih, Brother Oke, Storus. bye-bye. Selamat malam.